Sebenarnya Jangan Tersayang Sayang ini adalah salah satu cerita lagu atau konsep lagu yang tadinya tuh bukan ini yang aku rencanain buat next single. Oh gitu? Iya. Respon yang kamu dapatkan gimana dari fans-fans kamu? Positif, tapi ada juga beberapa yang kaget karena ini biasanya aku nggak rilis dengan tipe lagu kayak gini. Terus juga, tapi ada juga beberapa yang pengen lagu yang upbeat. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Beberapa reaksi di aku juga kayak, oh ternyata mereka pengen itu ya sebenarnya lagu upbeat atau apa gitu. Cuman satu sisi kayak aku sebagai musisi itu aku senang banget mencoba hal-hal yang aku sebelumnya kayak belum pernah ini deh, explore gitu. Walaupun misalnya ujung-ujungnya pas abis rilis atau pas udah beberapa lama rilis atau even abis rekaman ngerasa kayaknya aku bisa beda lagi. Cuman itu jadi pelajaran banget buat aku. Selamat datang di Bustertainment. Kembali bersama artis-artis yang akan diinterview. Kali ini bersama Reza Al-Qadri. Halo. Kita sudah ada di Opal Bus Studio, di mana kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi yang seperti kamu sudah lihat di thumbnailnya ya, yaitu adalah Fatin. Halo Fatin. Halo Kak Reza. Halo. Sebelum kita mulai, aku pengen nanya, Fatin tuh F-nya FYP ya, betul ya? Wow. Visioner banget ya orang tua aku kayaknya ya. Itu dia. Soalnya gini, mungkin sebelum kita ice breaking seperti norma-normanya interview biasanya ya. Ice breakingku akan kumulai dengan gini. Aku waktu itu tepatnya di jam 12:31. Kenapa? Lagi buka-buka TikTok. Terus? Aku lihat ada yang live. Seorang penyanyi yang tidak nyanyi tapi main game online. Dia adalah Fatin. Iya, betul bener. Kan? Betul. Kamu pakai kupluk kelinci ya? Waktu itu kayaknya yang ada kupingnya mungkin. Yang ada kupingnya ya, betul ya. Iya, kayak selimut gitu. Jadi denger-denger udah mau resign dari penyanyi ya? Sebenarnya lebih ke side job aja sih. Soalnya aku lihat waktu itu kamu mainnya tuh GTA Online kalau nggak salah. Oh, lagi main GTA. Iya, Oke. Role play ya. Yes. Jadi sekarang seberapa sering main game? Sebenarnya aku tuh hitungannya kalau nyanyi, abis selesai nyanyi aku sempetin banget main game. Karena dibanding mungkin healing ke Bali, main game di rumah, memiliki PC di rumah jauh lebih murah ya kalau di aku. Ih, aku banget lagi, ya Allah. Aku gak pernah sadar kalau kita tuh mirip banget ternyata ya. Oh iya enggak gitu ya. Obrol juga baru 1 menit ya. Apa serunya main game menurut Fatin? Mungkin karena aku tumbuh besar sama main game kali ya Kak. Jadi kayak dari kecil dan nemuin banyak main game dan dapat banyak teman juga dari situ. Iya. Jadi kayak ya udah karena tumbuh besar jadi lebih ngerasa familiar aja sih sama game. Oke. Jadi sekarang kalau disuruh mabar boleh? Tergantung mabar apa ya? Mabar game apa? Silakan user ID-nya kasih tahu. Boleh banget. Di bawah ini ya. Jadi sekarang aktivitasnya main game, bikin musik, terus ngapain lagi? Main game, bikin musik. Sebenarnya 2 itu sih yang paling mengkonsumsi waktu aku sekarang. Dengar-dengar main gamenya lebih parah ya katanya sekarang ya? Lebih ke kayak apa itu tidur gitu. Apa sih tidur? Dalam 24 jam nih ya, seberapa sering lu mikirin soal musik, apalagi kayak duh kapan ya rilis musik baru ya, duh bikin lagu apa lagi ya, bikin lagu yang angle-nya soal apa lagi ya. Itu kepikirannya setiap hari kah? Atau ternyata itu jadi pelarian lo justru karena main game juga udah sering ya? Gimana kalau menurut lo? Setiap hari dan dia tiba-tiba suka kayak muncul gitu. Dan biasanya aku malah dapat inspirasi banget atau lagi kepikiran banget itu pas lagi nyetir, pas lagi mandi, bahkan pas lagi main game yang main gamenya tuh biasanya game yang JRPG gitu, yang soundtracknya tuh yang seru-seru gitu. Jadi kayak kepikiran isian ini enak nih buat next single atau tema-tema kayak gini enak nih. Gitu. Jadi kamu wibu sekarang? Enggak dong? Wah, aku dari TK kebetulan nonton anime. Ibu masih itu. Demi apa? Iya, nonton anime dari kecil. Anime apa? Anime pertama aku tuh Tokyo Meow Meow. Ada yang sama juga? Ada ketahuan banget angkatannya sih 90-an geng. Oke, terus sekarang apa lagi nontonnya? Kalau sekarang sih paling terakhir Attack on Titan yang terakhir. Iya, AOT ya.
Oshinoko. Terus lagi nyari sih, sebelum masih nyari anime-anime genre psychological atau yang horror gitu sih. Lebih suka yang kayak gitu. Dari yang kamu sebutin yang aku tahu cuma Attack on Titan kok. Aku juga nggak tahu. Aku ngetes juga sih ya. Cuma sebagai host kan emang harus kelihatan ngerti ya. Baik. Padahal kan ternyata kelihatan kosongnya. Enggak, kelihatan banget kok ngertinya. Terima kasih. Padahal itu sebenarnya angle buat kamu jatuhin kelihatan banget kok kosongnya. Enggak aman-aman enggak. Terus nih, akhirnya kepikiran single Jangan Tersesat Sayang. Iya. Ini kalau boleh tahu ya, pada momen apa kamu mikirin kayaknya enak nih bikin lagu yang ternyata ceritanya soal ini? Sebenarnya Jangan Tersesat Sayang ini adalah salah satu cerita lagu atau konsep lagu yang tadinya tuh bukan ini yang aku rencanain buat next single. Oh gitu? Iya, dan waktu itu kebetulan aku workshop sama Kak Bianca dan juga Kak Dimas. Oh, Bianca Dimas. Iya. Kayaknya banyak musisi yang kerja sama dia ya. Makanya kayaknya dia sukses walaupun di belakang layar ya. Iya, dan aku bisa ngerti kenapa. Karena memang mereka tuh seru. Mereka tuh sampai itu pertama kali aku workshop sama mereka kan Kak. Pertama kali, dan waktu itu workshop di rumahnya dengan ekspektasi aku biasanya kalau workshop itu aku nulisnya berdasarkan aku dengerin melodinya dulu. Jadi baru kepikiran kayak ceritain tentang apa. Tapi biasanya aku udah nulis di notes kayak mau cerita untuk ini next song gitu-gitu. Sampai akhirnya ketemu sama mereka, aku kasih tauin beberapa referensi aku. Nah, dikasih beberapa referensi, mereka dengerin lagu Jangan Tersesat Sayang. Jadi sebelumnya udah ada lagunya. Pas mereka dengerin so kayak apa sih, lucu banget karena chord progressionnya tuh kayak lucu, kayak lagu Jepang. Kayak ada bagian yang dia kok ke situ sih aneh gitu. Akhirnya ya udah pas dengerin itu cobain, terus mereka kayak yang kayaknya buat lo Detin gitu. Jadi kita tadinya itu buat album mereka. Sampai pas kita sama-sama berdua, kita bertiga kayak suka, akhirnya boleh nggak Kak ini Jangan Tersesat Sayang buat aku dan beberapa lirik aku ganti dikit aja. Tapi apakah lagunya berarti inspirasinya atau mungkin ceritanya adalah soal diri lo atau bukan? Tadinya bahkan lagu ini pas akhirnya kita cerita-cerita, lagu ini tuh untuk mereka lebih ke pasangan LDR gitu. Tapi pas aku dengerin berkali-kali ya, aku minta demo segala macem, jatuhnya aku dengerinnya malah untuk diri sendiri ya. Maksudnya jadi kayak Jangan Tersesat Sayang tuh emang buat diri sendiri yang kayak boleh kemana-mana, tapi ujung-ujungnya ke diri sendiri. Bener. Karena kan ada kata-katanya tuh jangan lupa pulang ya. Soalnya aku dengerin tuh kayak rasanya gini, ya mungkin untuk LDR juga cocok. Bisa. Tapi buat kita juga, untuk kita tuh menekan ego kita. Jangan lupa untuk pulang. Jangan lupa di mana kamu berada. Gila, bijak banget. Betul. Amin ya Allah. Terus gimana so far? Ini kan udah dirilis ya. Respon yang kamu dapatkan gimana dari fans-fans kamu? Kebanyakan fansnya apa? Fatinlicious ya? Sedap banget tuh. Fatinistik. Fatinistik ya? Gimana respon-responnya dari Fatinistik? Positif, tapi ada juga beberapa yang kaget. Karena ini biasanya aku gak rilis dengan tipe lagu kayak gini. Terus juga, tapi ada juga beberapa yang lebih pengen lagu yang upbeat. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Iya sih, tanggapan kamu gimana sih kalau orang-orang, contohnya yang tadi tuh ya, fans kamu tuh pengennya lagu-lagu yang upbeat. Dan juga kamu tuh suka dengerin musik-musik yang upbeat juga sebenarnya gitu kan. Tanggapan kamu gimana? Atau sebenarnya memang sudah ada tapi belum dirilis aja? Itu rahasia ya. Itu rahasia ya. Nyaris aja. kayak podcast yang lain. Ini cuma di channel ini aja ya. Aku share cuma di channel ini. Tapi aku kayak lihat dulu kayak ini tapi cuma jadi kayak menentukan gitu. Di sini aku kasih tahu gak gitu. Enggak. Tapi emang beberapa reaksi di aku juga kayak ternyata mereka pengen itu ya sebenarnya, lagu upbeat atau apa gitu. Cuman satu sisi kayak aku sebagai musisi itu aku senang banget mencoba hal-hal yang aku sebelumnya kayak belum pernah ini deh, explore gitu. Walaupun misalnya ujung-ujungnya pas abis rilis atau pas udah beberapa lama rilis atau even abis rekaman ngerasa kayaknya aku bisa beda lagi. Cuman itu jadi pelajaran banget buat aku. Jadi aku sangat bersyukur sama Fatinistik atau yang dengerin yang mau bareng aku dalam perjalanan itu gitu. Karena ibaratnya aku nggak bisa selamanya, dan aku pun bukan bermusik untuk kayak 100% demi orang yang denger gitu. Justru di aku, kalau aku bermusik itu pas aku nyanyiin aku tuh happy gitu, walaupun lagunya sedih gitu. Jadi tapi bawaannya kayak aku happy, inget proses rekamannya, inget kerja bareng sama orang-orangnya gitu. Tapi seberapa idealis kamu sendiri sih sebenarnya?
Sudah dibilang idealis banget nggak juga ya, Kak? Juga. Karena pasti dalam proses aku mau rilis lagu, aku nanya-nanya orang label, iya sih, terus benar. juga nanya teman-teman sekitar yang kayak yang aku berusaha banget mereka nggak bias ya, jadi bisa ngasih ke aku input yang enak gitu. Jadinya paling di antara misalnya aku ide A sampai Z kayak ngasih tahu A sampai F-nya boleh nggak aku keep, karena itu misalnya aku pengen dapetin ini banget nih, terus sisanya mungkin bisa di. Tapi kalau misalnya gini, kamu pengen musik yang A tuh harus benar-benar A atau boleh di apa namanya gocek-gocek lagi, ini kayaknya harusnya agak sedikit gini. Dicoba dulu. Dicoba baru dulu. Pas abis dicoba, pas aku tahu ternyata kayaknya better ini, better itu, jadi yang penting aku tahu dulu. Tapi kalau misalnya pendirian mah keras ya, karena kan Leo kan pendiriannya keras ya. Kayak aku maunya A, harus A dong gitu. Kebetulan Leo anak pertama, Batak ya kan, jadi golongan darah A. Mau apa lagi? Boleh kode pos sekali? Nggak usah. Tapi begitu ya. Kalau ngomongin soal taste music juga, sekarang nih akhir-akhir ini yang kamu suka banget tuh lagi dengerin lagu-lagu kayak gimana sih? Aku tuh campur banget sih, Kak. Bukan campur sari ya, cuman bukan. Tapi nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa juga dong. Biar nggak di cancel langsung. Takut. Tapi emang secampur kayak aku suka banget soundtrack anime ataupun games. Tapi aku juga suka SZA, aku suka Ariana, aku suka Lolo Zhuai, Aurora suka, Florence and the Machine suka. Terus ada satu girl group dari Jepang, XG suka. Jadi XG ya, Shooting Star. Iya, nice. Terus emang aku biasanya kalau suka itu lebih ke suka lagunya, jadi nggak ngelihat genrenya sih. Berarti kalau misalnya aku dengerin dari tadi obrolan kita gitu ya, kamu tuh lebih ke arah Jepangan gitu ya daripada K-pop, K-drama gitu ya. Makanya nih kalau menurutku sendiri sih ya, justru lagu Jangan Tersesat Sayang tuh hawa-hawanya lebih ke J-drama. Baik. Iya kan? Kayak aku kalau kamu udah nonton ini belum, First Love? Belum, tapi udah di list. Ya Robby, Robby nangis aku. Nangis aku. Soalnya intinya kayak gitu. Itu kan soal pasangan yang dulu tuh kita pernah ada momen, terus hidup masing-masing, tapi ujung-ujungnya kita kembali. Oke. Sesuai berarti ya sama Benang Merah dari lagunya Jangan Tersesat Sayang. Bener. Tapi pernah ada momen dalam tanda kutip gini, tersesat dalam hidup. Pernah nggak ada kayak gitu? Ini backsoundnya agak sedih ya. Nggak usah, nggak ada backsound. Nggak ada. Ada nggak sih momen yang kamu ngerasa ini kayak ini, atau mungkin gini, setelah 10 tahun ya, kamu lihat ke belakang, kayaknya 2 tahun 3 tahun lalu tuh kayak momen tersesat gue. Ada banget. Kayaknya mungkin banyak orang bisa relate di momen ini ya. Pas lagi COVID. Pas pandemi ya. Iya, pas pandemi banget. Itu tuh sempet di momen yang kayak nyanyi virtual tuh nggak aku banget. Kayak itu gimana ya, kayak kurang greget gitu. Gak ada energi balik yang dirasain dari penonton. Dibilang apakah lebih convenient, jelas. Cuman gak ngerasa kayak deg-degan lupanya, deg-degan. Pokoknya banyak deg-degannya itu kayak aku ngerasa, wah kalau pandemi ini misalnya waktu itu lebih dari 5 tahun, 4 lebih dari 4 tahun, aku nggak tahu kayak bisa survive atau akan enggak, akan seperti apa. Dan ibaratnya waktu itu di musik juga udah cukup lama dan hasil dari pencarian bakat juga. Jadi yang ngerasa dulu aku yang kayak yakin banget abis dari pencarian bakat itu aku mau all in ke musik, dalam artian sampai tua pun kalau bisa aku tetap musik gitu. Jadi kayak ragu gitu. Jadi yang kayak aku harus mikirin apa aku waktu seriusin pengen jadi komikus ya. Dulu kecil kan pengen jadi komikus. Pengen gambar, bikin anim gitu-gitu ya. Iya, bikin manga gitu. Atau seriusin jadi pengisi suara kartun di mana mungkin. Bisa ngisi suara kartun? Dulu karena suka dengerin musik Jepang gitu, anime, jadi kayak suka niru-niru gitu, nyoba-nyoba gitu. Oh gitu. Iya. Ini pasti tahu dong arahnya kemana kan? Coba kita akan kita tantang. Jadi ini ada satu para nggak usah. Iya, jadi suka. Jadi kayak mikir impersonate gitu ya. Iya. Impersonate siapa coba contohin dong. Sebenarnya ada salah satu karakter Genshin alias game yang aku mainin. Genshin Impact. Yes, nice. Terus tapi karakter ini nggak ada line ngomong itu ya, cuman aku bisa kebayang. Aku tahu pasti kamu pengen niruin siapa. Siapa? Mulyono itu ya? Nggak ada. Enggak, lebih kayak Abdul sih. Salah dong. Coba gimana?
Silakan lihat kamera ya. Oh iya. Ini nanti bakal dipotong jadi FYP ya. Jangan dong, jangan malu, Ohayo gozaimasu, Oni-chan. Jepang banget. Wibu banget. Aku denger itu rasanya chicken katsu. Gak ada. Aduh. Gak ada. Iya, gitu. Wibu banget. Tapi maksudnya kita harus proud sama apa yang kita suka kan. Aku juga suka soalnya sama Jepangan. Oh ya? Gitu. Tapi kalau aku tuh lebih ke culture-nya, iya, lebih ke scenery-nya gitu. Kalau misalnya aku lebih suka musiknya juga aku suka. Aku suka Atarashi Gakko. Terus Yosobi, Wednesday Campanella yang kemarin datang. Bagus banget. Aku gak nyangka ada orang saya. Jarang aku dapet. Kamu baru sadar ya kamu ketemu bestie baru ya? Iya, aku nonton dia di Laneway di Singapura. Okay. Dia pakai kayak balon-balon gitu. Aku kayak, nih cewek gila, ini good way ya. Iya, aku ngerasa kayak bener. Abis itu langsung cari-cari Wednesday Campanella. Lucu banget. Yang aku amazed tuh adalah dia bisa loncat-loncat tapi sepatunya tuh tinggi banget. Sepatu-sepatu Harajuku gitu kan. Oh, gak notice bahkan. Iya. Awal namanya fashion ya. Okay. Hearing it. Tapi di momen itu ya, balik lagi itu di momen kayak kamu ngerasa tersesatnya kayak apakah lanjut bermusik atau kayak fokus ke yang lain aja. Kayak alhamdulillahnya kan masih bermusik. Yes. Alhamdulillahnya masih rilis single. Benar. Dan denger siap album baru dan lain-lain itu ya. Yang nanti aja kita bahasnya ya. Tapi seandainya tidak bermusik, emang karir apa yang kamu akan kejar? Ada 3 opsi sih. Oke. Ada yang tadi komikus, oke. Terus pengisi suara kartun atau atlet karate paling. Atlet karate? Iya. Aku minta maaf kalau punya salah ya sama kamu ya. Enggak, aku takut yang aku gak gampang trigger gitu kok anaknya. Tapi kamu emang latihan karate gitu-gitu? Kebetulan dari SD udah karate. Sabuk apa ini hitam? Sabuk hitam. Ya Robby. Waktu itu kan lebih ke gabut ya dulu ya. Jadi kalau pulang les kayak orang tua aku tipe-tipe diisi apaan lagi nih anak ini gitu. Jadi ya diisiin karate. Jadi ekstrakurikuler aktivitinya emang banyak, salah satunya karate. Iya. Jadi kalau nggak komikus ya kan, bikin manga. Betul. Kalau nggak satu lagi tadi yang kedua pengisi suara. Yang ketiga adalah atlet karate. Ya. Tiga-tiganya memang sudah diseriusin. Untungnya yang paling serius adalah musik dong. Musik. Makanya sudah 10 tahun berkarya. Iya, alhamdulillah. Coba diingat-ingat dari 10 tahun berkarya ya. Pasti alhamdulillah banyak memorable moments-nya. Pasti. Momen-momen yang bisa dibilang kayak I think this is one of the best moment di karirku selama ini. So far ya. Apa aja sih yang boleh diceritain best moment di karir kamu? Sebenarnya gak bisa di spesifik satu momen doang Kak. Cuman di aku tuh sangat terenyuh kalau ketika aku perform itu tuh penontonnya tuh excited dan bahkan saking excited atau bahkan mereka kayak effortnya. Aku pernah beberapa kali ngeliat penonton yang sambil baca lirik. Jadi aku tuh kayak mereka tuh usaha gitu. Even mereka mungkin belum tahu banget sama lagunya, cuman mereka tuh benar-benar usaha dalam artian baca terus langsung lihat aku lagi baca aku lagi, jadi gemes banget. Itu sangat menyenangkan sih deh. Terus ketemu orang-orang buat yang suka baca lirik ya. Iya, kalian love aku nggak masalah, kalian nggak hafal atau ada yang namanya Andre, Dion sama Puspa. Nggak usah spesifik yang nyebut nama ya. Gitu ya. Terus selain itu apa lagi tadi yang mau diceritain? Ketemu orang-orang dengan berbagai macam personalitinya sih. Karena sebelum aku nyanyi itu benar-benar lebih ke anak rumahan aja ya. Introvert gak sih kamu? Bisa dibilang kayak gitu ya? Introvert. Dan lebih sering main game juga. Jadi temen yang aku temui ya online aja gitu. Sampai akhirnya aku ketemu orang-orang yang personalitinya beda-beda dengan pilihan hidup, pilihan baju, bahkan lucu-lucu. Jadi di aku tuh amazed aja, punya kesempatan buat bisa gila kayak sih ya. Emang gara-gara musiknya hidup kamu tuh jadi berubah banget ya. Gila banget. Kalau nggak gara-gara musik mungkin kamu nggak akan banyak berinteraksi sama banyak orang. Bener. Dan bisa kenalan orang-orang dari Sabang sampai Merauke gitu-gitu ya. Makanya bisa dibilang juga fans adalah salah satu hal yang penting juga dalam karir kamu gitu ya. Yang masih kamu ingat apa nih cerita-cerita sama fans selain baca-baca lirik? Mereka tuh emang, jadi kebetulan Fatinistik aku ini agak-agak semangatnya tuh agak-agak kayak supporter bola gitu.
Tapi garis aku keras bangga ya? banget nih dengan semangat mereka, karena di aku tuh ketika misalnya lagi nyanyi dengan semangat mereka kayak gitu, dia kayak pengen ketawa tapi satu sisi seru aja gitu. Jadi mereka tuh bikin dari perform awal sampai lagu terakhir tuh sangat menyenangkan gitu. Ada momen-momen ketika waktu itu aku lagi kerja sama salah satu brand baju muslim gitu. Terus lagi ada kayak semacam meet and greet. Dan supaya bisa ikutan meet and greet-nya itu harus beli salah satu item dari brand itu. Beli produk dulu. Beli produk itu supaya bisa ketemu sama Fatin. Iya. Ini di Jakarta atau luar Jakarta? Lupa kayaknya lupa, tapi kayak Jabodetabek deh. Masih daerah Jabodetabek. Nah terus habis itu waktu itu produknya itu kerudung. Akhirnya dibeli lah, foto. Yang beli cowok kebetulan. Jadi terus aku tanya, ini buat siapa? Kata dia, ya udah buat sendiri aja. Mungkin gak dipakai ya, cuman bisa gini, bisa jadi scarf kan? Bener. Kalau keluar negeri dong. Bener. Kan bahannya adem banget dong. Betul. Masa gak jadi BL lagi? Gak usah. Gak usah pitching ya. Cowok ya. Tapi rela untuk beli, walaupun ya itu bisa dibilang produknya untuk muslimah. Iya. Wow. Iya, aku kayak wah lucu banget. Wow. Itu kan yang dilakukan untuk fans untuk bisa ketemu sama kamu. Tapi biasanya aku taunya gini nih. Kalau fans tuh ya, apalagi kalau misalnya kamu ulang tahun apa segala macam. Atau gini, kamu keluar kota nih, mereka kadang-kadang suka ada yang nitip hadiah, suka ada gift spesial buat yang dia cintai gitu ya. Itu adalah kamu. Ada gak sih hadiah-hadiah yang masih kamu ingat dari fans-fans kamu? Aku tuh suka banget terima surat ya. Surat? Karena menurut aku surat tuh sangat personal. Dan jadi biasanya mereka tuh benar-benar nulis yang kayak aku sama temen aku dulu hot banget kakak di carian bakat ini. Jadi dia aku lebih gitu. Apalagi kayak beberapa barang-barang yang mungkin kayak mereka bikin sendiri atau ciri khas dari daerah mereka gitu. Jadi dia aku lebih, aku suka banget sih ketika hadiah itu tuh lebih personal. Nanti aku jadinya kayak bisa lebih dekat gitu. Jadi daripada dibeliin sesuatu gitu ya, mending boleh kayak surat aja. Iya, surat. Tapi surat tuh bisa jadi inspirasi lagu juga gak sih? Kayak dari curhatan fans tuh bisa. Ada gak yang jadi lagu? Bisa banget. So far belum ya. Karena ternyata cerita hidup aku cukup banyak juga ya yang aku kayaknya enak nih buat ini. Kayak jadi belum masuk nih cerita hidup orang lain nih. Cuman akan banget sih ya. Kayak ada beberapa yang ditampung sih yang cerita hidupnya aneh-aneh. Tapi sesimpel juga di kolom komentar tuh juga orang-orang kalau komen tuh kamu bacain gitu ya. Baca. Jadi kalau misalnya pengen komentar di bawah yang banyak ya kalau yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu ya. Soalnya kan kita nggak pernah tahu inspirasi datang dari mana, ya kan? Setuju. Apalagi untuk seorang musisi seperti kamu yang udah 10 tahun dan insya Allah akan terus berkarya. Amin. Kita nggak pernah tahu inspirasi datang dari mana. Nih pengen tahu dikit gitu ya. Inspirasi kamu tuh biasanya datang justru ketika momen yang kayak gimana? Yang spesifik banget nyetir Jakarta Bandung sih. Kenapa? Aku tuh suka banget nyetir. Dalam artian nyetir yang kayak, ini kamu nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Aku suka nyetir sendiri yang karena menurut aku itu waktu yang enak buat aku ngobrol sama diri sendiri. Dan mungkin karena kebiasa juga waktu itu kampusku kebetulan jauh dari rumah kayak 30 kilo. Jadi PP 60 kilo. Jadi kayak makin kebiasa kalau segitu tuh masih deket gitu. Jadi kalau dari Jakarta bisa, aku tuh suka BM. Aku pengen Batagor yang belakang IPA di Bandung. Berangkat sendirian atau mungkin sama teman-teman atau sama temen yang lagi bisa berangkat PP. Nah biasanya di jalan itu suka kayak, apalagi pas lagi tol layang itu suka ini gini ya waktu itu, atau dengerin lagu apa gitu terus jadi kepikiran biasanya dari lagu yang ini kan ceritanya kayak gitu. So kayak aku sebenarnya kalau di twist dikit jadi kayak gini-gini, jadi suka kayak gitu sih. Jadi harus standby HP buat direkam voice note terus. Wow, gila. Jadi siapa yang tahu ya perjalanan Jakarta Bandung tuh bisa jadi inspirasi ya. Jadi ini juga studio kita akan langsung berangkat ke Bandung nih. Baik. Enggak usah. Nanti enggak ada di briefing kok tiba-tiba di Bandung, kok tiba-tiba di Pasteur. Terus ya, udah 10 tahun berkarir gitu ya. Sempat stuck gitu gak sih kayak, bikin lagu apa lagi ya? Sempat banget. Untuk ngatasin kayak writer's block kayak gitu-gitu kamu ngapain sih? Ketemu sama teman-teman musisi lain biasanya atau enggak dengerin gitu ya? Iya, dengerin lagu-lagu baru dari teman-teman juga. Terus habis itu makin banyakin referensi sih. Kayak kadang tuh sesimpel hal yang tadinya kita
nggak bakal ngira itu bisa jadi inspirasi lagu, ternyata bisa gitu. Jadi biasanya emang harus banyak-banyakin referensi aja sih. Kalau cerita sama musisi lain sama siapa biasanya? Misalnya aku sama Gea. Terus habis itu sama aku suka lihat Eocha. Lebih ke ngelihat di Instagram teman-teman musisi lain lagi pada ngapain sih. Jadi tukar pikiran. Ya siapa tahu bisa collab gitu kan. Karena nggak ada yang tahu kan obrolan kita tuh arahnya kemana. Siapa tahu bisa menjadi rezeki. Tapi kalau kita boleh nanya sama Fatin nih, 3 alasan kenapa orang harus dengerin Jangan Tersesat Sayang. Menurut Fatinnya sendiri, silakan ke kamera. 3 alasan kenapa harus dengerin Jangan Tersesat Sayang. 1, kalau di aku tuh kayak meluk diri sendiri. Terus 2, lagu sore-sore itu enak gitu dengerin Jangan Tersesat Sayang. 3 apa ya? Lagu temen nyetir sih kalau aku. Jadi emang enak aja. Iya lagi, apalagi di orang yang tinggal di tengah kemacetan. Iya. Yang setiap hari suka ngerasain yang namanya kemacetan. Pas banget tuh sambil dengerin lagunya. Jangan Tersesat Sayang. Ya kalau misalnya kamu lagi dengerin tiba-tiba menitikan air mata, jangan salahkan Fatin ya. Karena emang lagunya bagus aja gitu kan. Dan mudah-mudahan abis ini banyak karya-karya terbaru lagi. Amin. Kan orang tuh ambi ya pengen tahu kan nih. Abis ini apa lagi nih? Ada nggak nih yang mau dirilis abis ini nih? Ada. Ada plannya apa? Boleh bocorin dikit dong. Kayak ini eksklusif nih, cuma untuk Opal. Lebih ke album ya. Cuman album aku tuh emang sebenarnya udah PR. Harusnya udah lama kelar. Cuman karena ada beberapa hal jadinya belum selesai juga. Tapi harusnya 1 single terakhir untuk menutup album sih. Wow. Ini kalau boleh cerita dikit ya. Albumnya bakal seperti apa? Bakal kayak apa? Yang pasti aku banget. Karena di sini tuh bener-bener kayak tiap lagu aku pikirin banget. Aku kayak kayaknya semuanya nyaris aku tulis juga. Tapi bukan yang tulis semua ya. Pasti aku ada proses nulisnya. Kayak kamu involve ke dalam proses pembuatan lagunya. Karena kayak ternyata nagih ya setelah nulis lagi dulu pertama yang aku tulis sendiri kan Jingga. Ternyata nagih setelah dari situ. Dan aku ngerasa jadi makin bisa keinget sama lagunya ketika ada tulisan aku di situ. Jadi ya udah kayaknya album ini kayaknya makin nagih pengen bikin lagu baru, makin nagih pengen bikin karya terbaru. Mudah-mudahan lancar proses albumnya. Yang sebentar lagi juga mudah-mudahan akan kita tunggu kabar terbarunya. Terakhir mungkin boleh langsung silakan lihat ke kamera dan kata-katanya Fatin untuk hari ini. Paham ya. Aku tahu banget lagi. Ditembak gak tuh? Apa ya bro? Kata-katanya Fatin silakan. Oke. Ini sebenarnya mungkin nggak ada korelasinya sama Jangan Tersesat Sayang ya. Ini korelasinya mungkin lebih ke 2024 ya. It's not about your choices, it's about your reasons. Aku tahu. Aku akan pilih gebetannya A atau gitu maksudnya. Aku tahu nanti malam aku makan apa gitu. Reasonnya yang kita mesti pikirin. Ih gila, sangat benar-benar terbaik. Bingung ngomong. Fatin, thank you very much ya udah datang ke studio Opal Buzz Studio. Dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, itu dia obrolan kita bersama Fatin. Terima kasih. Thank you.